Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabira Anissa Prabaninggar. Saya dari instansi Kementerian Perhubungan BPTD kelas 2 Bali. Di sini saya sebagai peserta laksar gelombang 3, angkatan 16 kelompok 2. Dan saya akan mempresentasikan mengenai tugas agenda 3 saya, yaitu Learning a Journal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran diri saya berdasarkan materi manajemen ASN, yaitu yang pertama, jabatan saya penelaah teknis kebijakan, dan tupoksi saya melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padang Baik. Sebagai ASN, saya juga berhak untuk menerima hak-hak saya, diantaranya menerima gaji dan tunjangan, memperoleh cuti, mendapatkan perlindungan seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan juga bantuan hukum. Lalu, berkesempatan mengembangkan kompetensi dan mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Selain saya berhak untuk menerima hak saya juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai ASN, diantaranya setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan juga NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menggambarkan diri saya berdasarkan materi Smart ASN dengan 4 pilar digital yang mendukung terwujudnya Smart Government. Pilar yang pertama adalah digital ethics atau etika bermedia digital. Di sini saya tidak pernah melakukan seruan ataupun ajakan-ajakan yang sifatnya tidak baik, memprovokasi orang-orang, memprovokasi masyarakat dengan arah yang negatif. Selanjutnya, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, seperti tidak melakukan bermain slot atau mungkin judi online, dengan kata lain judi online, lalu melakukan pinjaman online di luar pengawasan OJK, dan selanjutnya memberikan saran atau komentar yang baik, tidak melakukan hate comment, menghormati privasi orang lain, dan membentuk citra diri yang positif dengan cara mengupload ataupun membranding diri di sosial media dengan postingan yang positif. Selanjutnya, pilar yang kedua adalah digital culture atau budaya bermedia digital. Yang pertama, di dalam memberikan informasi secara digital, saya tidak membeda-bedakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan pembeda lainnya dalam hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Yang kedua, saya tidak melakukan ujaran kebencian atau hate speech yang memprovokasi polarisasi ataupun perpecahan. Yang ketiga, saya selalu mempersilahkan orang lain untuk bebas berekspresi di dunia digital. Yang keempat, memahami etika berperilaku sebagai warga negara digital. Pilar yang ketiga adalah digital skills atau cakap bermedia digital. Di sini saya memahami cara penggunaan perangkat keras seperti handphone, tablet, PC, ataupun laptop, dan perangkat lunak seperti software-software yang lainnya, aplikasi-aplikasi,
dan juga segalanya yang menunjang pekerjaan di dalam penggunaan software. Selanjutnya, dapat melakukan transaksi secara digital. Di sini saya dapat melakukan belanja di e-commerce yang ada, lalu juga bertransaksi dengan melakukan pembayaran secara non-tunai seperti menggunakan QRIS ataupun transfer dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara saya menjalankan peran menjadi ASN profesional dalam mewujudkan smart government hingga saya nanti purna tugas. Yang pertama, saya menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan kerja yang pencahayaannya ruangannya memadai, akses Wi-Fi-nya mudah, dan sebagainya, juga memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Yang keenam, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Dan yang ketujuh, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Itu tadi adalah presentasi mengenai Learning iJournal. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.